Panduan Hidup Bersama NLP dengan saya Karin. Pasti teman-teman pernah merasakan bekerja di sebuah perusahaan, tapi merasa kayak perusahaan itu aneh. Jadi kita seuzon mulu bawaannya, perusahaannya nggak bener, nggak transparan gitu. Tapi kita juga mau keluar juga bingung karena kita membutuhkan income. Nah, kali ini kita akan membahas topik tersebut. Sebelumnya kita simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Karin, ya Bang maklum saking semangatnya Karin jadi langsung ngomong gitu ya. Jadi wajar normal ya. Oke, apa lagi ini? Ya, ini Coach ada problem nih Coach. Misalkan kita kerja di sebuah perusahaan. Kerja perusahaan. Kita tuh bawanya suzon dulu Coach. Suzon sebagai karyawan? Iya, sebagai karyawan tuh kita kayak nggak transparan lah, apalah gitu. Tapi di satu sisi kita butuh kerja. Kita nggak mau keluar dalam satu perusahaan itu. Gitu. Nah itu cara mengatasi dari diri kita, dari perusahaan juga bagaimana ya? Betul. Kita coba bicara dari sudut perusahaan dulu ya. Dari sudut perusahaan. Biasanya kalau dari sudut perusahaan, dulu waktu tempat saya bekerja di tempat perusahaan yang lama, dulu biasanya mereka mengadakan survei sih. Jadi setiap tahun mereka ada survei mengenai kepuasan karyawan. Jadi mereka disurvei karyawan tersebut apakah mereka puas. Jadi ada ciri-cirinya, ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan. Yang diajukan yang pertama adalah apakah selama ini aspirasimu didengar atau enggak. Itu yang pertama. Jadi kita sebut mungkin apa ya namanya employee engagement gitu ya. Jadi bukan itu. Yang kedua adalah apakah ada tempat untuk kamu bertumbuh apa enggak. Yang ketiga adalah apakah kamu punya teman dekat atau enggak. Karena itu pengaruh kalau di tempat kerja ada. Jadi itu adalah hasil penelitian dari Gartner gitu ya. Jadi itu salah satunya jadi contoh. Terus kemudian pertanyaan lagi berikutnya, apakah kamu bisa melihat nggak visi kamu di depan masa depan? Nah itu salah satunya. Jadi ketika melakukan survei tersebut dibagikan kepada karyawan, nanti karyawan mengisinya. Kemudian setelah itu barulah perusahaan akan membuat planning. Biasanya yang mengerjakan itu adalah HRD-nya sih. Jadi HRD perusahaan dari hasil data tersebut akan, jadi konsultan datang, ngomong ke HRD menyampaikan, kemudian kita melakukan bikin program. Kadang-kadang program semacam-macam. Jadi bagaimana, misalkan contoh ya, karyawan tidak punya teman, maka dibuat outbound. Ya. Misalnya contoh outbound. Jadi atau bisa juga dibuat program olahraga bareng, atau program nonton bersama, nongkrong di mana itu bisa. Jadi di konsep itu yang dilakukan perusahaan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah dapat data itu, maka perusahaan, apalagi kalimatnya tentang transparan ya, bisa jadi adalah karyawan itu merasa bahwa ada sebuah pernyataan bahwa perusahaan tidak transparan. Maka perusahaan akan bertanya, di bagian mana yang dia nyatakan tidak transparan? Karena biasanya di mana-mana kalau yang saya temukan di perusahaan sulit sih untuk mereka transparan akan menjadi terbuka. Karena pasti ada hal-hal kepentingan yang dimana memang nggak semua dibuka. Tetapi biasanya yang transparan biasanya adalah mengenai perhitungan-perhitungan, khususnya perhitungan mengenai employee benefit biasanya itu. Nah, jadi dengan perhitungan employee benefit minimal itu menjadi sebuah transparan. Nah, biasanya transparan itu terjadi kalau dari pihak perusahaannya, dari misalkan contoh ya, kalau dulu di perusahaan saya bekerja saya dulu. Jadi berapa pengeluaran, berapa biaya-biaya dicatat, dipotong sama revenue yang didapatkan, dipotong sama, jadi termasuk bahkan saya ingat banget ya dulu saya bekerja tuh space saya itu dihitung kan. Jadi misalkan ini ruangannya satu ruangan nih kayak, anggaplah ruangan kita 50 meter persegi, saya pakai ruangan berapa meter persegi, itu dihitung, dipotong, jadi itu termasuk, jadi asumsinya itu biaya sewa. Iya. Termasuk listrik, termasuk telepon, termasuk apa itu dihitung. Bahkan sampai saya nelfon aja, kalau nelfon itu saya hitung, kena. Jadi biaya itu dimasukin ke revenue saya. Jadi revenue saya berapa, profit saya berapa, dipotong lagi kena biaya. Jadi tugasnya sales, kalau saya sebagai penjual adalah bagaimana mempertahankan supaya biaya itu ditekan. Saya sendiri berusaha. Itu berikut. Jadi kadang-kadang semakin kantornya semakin fancy, itu akan semakin mahal. Jadi kayak contoh, punya ruang tamu, itu ruang tamunya kita dihitung loh Karin.
Misalkan contoh, saya pakainya cuma 20 space, 20 meter persegi misalnya. Tapi gara-gara ruang tamu, saya kebagian 10, tambahan 30 jadi gitu. Oh. Itu terjadi tuh di perusahaan besar begitu. Itu kena tuh. Nah, jadi pengalaman seperti itu. Bahkan koneksi internet segala pun juga sama kena. Itu gitu. Semua biaya itu gitu. Bahkan kayak contoh, dulu saya bekerja di perusahaan GoPublic ya kan, itu saya nggak dikasih komputer. Komputer itu dikasih notebook. Notebook itu saya di-charge loh. Di-charge dari... Di-charge dengan cara dipotong. Memang ada subsidi. Subsidi misalkan subsidinya 2 juta, udah 2 juta. Sisanya kalau kamu mau beli notebook, ya dipotong pakai gaji. Bisnis ya beneran sih. Iya. Nah itu yang dilakukan. Jadi 2 jutanya itu nanti dihitung. Misal 2 jutanya itu buat 2 tahun. Berarti kayak ada penyusutan 2 tahun, berarti kamu boleh beli notebook lagi tahun ketiga. Iya. Nah kayak gitu. Nah itu yang dilakukan sama company, beberapa company. Saya contoh lagi, ada beberapa perusahaan, bahkan yang agak gila kali, itu sampai bawa kertas sendiri ada loh kali. Ada, itu dihitung loh. Saya pakai kertas dihitung loh kali. Jangan kira nggak dihitung tuh kertas sama kertas aja dihitungin loh sampai astaga. Sampai dulu ingat banget perusahaan tempat saya bekerja tahun 2000, saya lupa ya berapa ya, 2005 atau 2006? Enggak ada gitu, 2004 malah gitu. Itu sampai itu kali, kertas harus bolak-balik itu. Kertas itu harus memprintnya bolak-balik, nggak boleh ngebuang kertas, itu dihitung. Ingat banget saya. Nah jadi itu pengertian transparan. Nah biasanya beberapa kadang-kadang company kadang-kadang nggak transparan. Biasanya itu sebenarnya biayanya lebih besar daripada seharusnya. Mungkin juga maksudnya baik supaya tidak shock. Tapi kalau mama transparan bukan kayak, tapi buat karyawan kan nggak bisa begitu, harus terbuka. Tapi kalau terbuka karyawan kadang ya nggak bisa dong, kan perusahaan harus bayar gaji karyawan. Itu yang terjadi kadang-kadang begitu. Jadi serba salah ya? Serba salah. Biasanya memang itu yang terjadi. Makanya buat perusahaan ada beberapa kondisi, saya tahu banget beberapa perusahaan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kenapa dia tertutup? Karena kadang-kadang mereka bisa saja subsidi. Saya ambil contoh. Asal kalian tahu ya, ada satu customer yang punyanya di teman-teman pasti tahu juga, pasti kenal sama Mbak Iren, ya kan? Itu kan Mbak Iren masih bantu kita ya, masih sebagai freelance. Ada yang nanyain lu, ada yang kangen sama Iren. Nah ini menarik. Di perusahaannya itu, yang saya nggak mau sebut di perusahaannya itu karyawannya banyak. Kamu tahu pasti perusahaannya apa? Yang kemarin kebetulan ada project juga yang barusan ini. Iya. Masih ingat? Oke, kita nggak boleh nyebut ya namanya. Iya. Dan kamu tahu di perusahaan itu sebenarnya rugi. Perusahaan itu rugi. Omsetnya besar, tapi perusahaan itu rugi. Kenapa rugi? Saya buka-bukaan. Bukannya nggak ada semua, kalau semua nanti ketahuan nih siapa. Perusahaan ini revenue-nya besar. Kebetulan ini perusahaannya berkaitan dengan bisnis yang menjamin sesuatu, dan jaminannya itu biayanya lebih besar kalau sampai terjadi bahaya. Berarti mereka nggak profit. Jadi mereka mengambil tanggung jawab yang dimana perusahaan nggak mau, dan mereka yang ngambil tanggung jawab itu. Perusahaan itu rugi. Pertanyaan menarik. Apakah bakal terbuka perusahaan? Kalau terbuka itu nggak ada masalah lagi kali. Customer-nya nggak masalah. Terbukanya kan ke karyawan, ke perusahaan nggak masalah. Tapi dia nggak mau kebuka pada karyawan. Kenapa? Kalau dibuka ke karyawan memang jatuh. Jadi pertanyaan, dapat dana dari mana? Suntikan dari tempat lain. Itulah makanya bebannya pengusaha kadang-kadang begitu kan. Jadi mereka menyuntik dari dana. Dan saya tahu banget pemerintah nyuntik dana. Dan bukan miliar, tapi triliun. Nah, sebesar kan? Nah itu, kecuali memang informasi itu. Kalau berkaitan keuangan bisa begitu. Tapi kalau informasi mengenai problem perusahaan, apalagi berkaitan COVID, makanya perusahaan banyak yang memberikan informasi dan mengumumkan langsung bahwa ada problem ini, ada problem itu. Tapi ada perusahaan yang diam-diam aja kan, nggak memberikan informasi. Kenapa nggak memberikan informasi? Artinya komunikasinya dikit dan dia nggak mau membuka. Saya ngalamin kok Karin, ketika saya bekerja di beberapa perusahaan, mereka banyak kejadian-kejadian yang tidak boleh dibuka. Contoh, di perusahaan besar itu ada aturan karyawan ketika seorang yang level manager up itu 3 bulan mereka nggak boleh resign. Division manager atau GM itu minimal bukan 1 bulan kali, tapi 3 bulan baru boleh resign. Dan ketika mereka mengajukan resign itu nggak boleh ditahu sampai hari H.
sampai hari H. Iya. Nah, kalau buat karyawan rasanya apa? Tertutup nggak? Tertutup. Tapi itu yang terjadi. Sampai level manajer pun, kalau kecuali staff ya, kalau staff bawah silakan aja. Tapi kalau manajer up nggak boleh. Itu sampai hari H kadang-kadang nggak tahu. Oke, kita ada perpisahan. Loh, kok perpisahan? Iya. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang ada beberapa aturan policy tertentu yang memang perusahaan nggak bisa buka. Tapi kalau berkaitan komunikasi problem yang terjadi di perusahaan atau apa, biasanya dibuka itu aja. Dibuka, dikasih tahu supaya mereka tahu kondisinya seperti apa. Gitu Karin, kalau dari sudut perusahaan. Nah, kalau misalkan itu, maka yang harus dilakukan adalah perusahaan harus mempunyai value perusahaan, dan value perusahaan itu yang harus diselaraskan kepada tim. Jadi diselaraskan. Caranya gimana? Sederhana. Value perusahaannya apa? Misalkan kayak contoh perusahaan kita kan salah satu value-nya bertumbuh. Maka tugas saya adalah mencoba menjelaskan pada Karin apa artinya bertumbuh, dan saya membuat Karin itu bertumbuh. Nah, itu contoh proaktif. Nah, contoh proaktif atau caring. Kalau ketika ada satu orang lagi problem atau lagi banyak kerjaan banyak banget, tapi yang lain pada cuek, berarti caring nggak? Enggak, berarti gagal. Berarti tugas kita adalah membuat itu menjadi caring. Kita sama-sama peduli, sama-sama care. Saya ambil contoh. Waktu Mas Adi, dia pilek-pilek udah malam. Bukan karena COVID ya, pilek-pilek. Saya sadar, dia kena pilek. Saya sadar, kondisi dia menurun. Saya memutuskan untuk Mas Adi tidak perlu menjaga saya walaupun ngajar malam. Kenapa? Karena saya mau menjaga Adi. Iya. Ya dong. Nah, itu yang masih bagian dari care. Kalau saya nggak care, bodoh amat dia mau flu, mau pilek, mau apa, saya nggak peduli. Kan gitu loh. Itu yang bukan bagian dari care. Mau dapat sampai sini? Begitu juga sebaliknya. Ketika misalkan kita lagi sibuk atau apa, ada yang care juga pada sebaliknya. Nah, kayak gitu. Nah, itu dari sudut perusahaan. Nah, dari sudut perusahaan apa pertanyaan? Belum selesai. Baik-baik aja? Baik-baik aja. Oke. Atau tambah pusing? Enggak. Nggak ada juga ya? Oke. Nah, kalau berkaitan dengan karyawan apa yang harus dilakukan ketika perusahaan tidak terbuka? Kalau biasanya karyawan paling gampang sih, mereka lapor ke serikat buruh sih, lapor ke serikat buruh dan sebagainya. Dan itu yang saya tidak lanjutkan. Sebenarnya adalah lebih baik datang kepada atasan dan bertanya. Memang ada beberapa tipe atasan yang ngomongnya ambigu, alias tidak menjelaskan secara detail. Tapi ada yang menjelaskan secara detail. Itu balik lagi kemampuan komunikasi atasan sih. Dan artinya doktrinnya seberapa kuat sih itu kan. Jadi tugas kita adalah ketika karyawan mendapat situasi seperti itu adalah kita bertanya kepada atasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan? Kita coba memahami maksud baik perusahaan terhadap kita. Kalau perusahaan merasa menurut kita ini udah nggak baik, ya memang terpaksa kita harus berinovasi kan. Itu gambarannya. Karena kalau buat saya pribadi, selama saya bekerja beberapa puluh tahun di berbagai perusahaan, saya menurut saya sama sih. Sebenarnya sama aja, cuma bedanya adalah gaji lebih gede, orang-orangnya juga sama aja loh. Saya ingat banget kalau saya pernah kerja di perusahaan pabrik ya tadi, itu saya nggak pernah disapa loh. Sampai 3 bulan itu saya nggak disapa sama karyawan yang lain. Kenapa? Saling berkompetisi. Jadi begitu jam 8, itu ngangkat telepon satu. Ini benar-benar serius. Ngangkat gini. Yang satu handphone, yang satu telepon kantor. Terus masih pakai komputer. Dan ini serius, benar terjadi. Gimana tuh kalau ngomong? Iya, mau, ayo, tunggu sebentar ya, oke. Jadi gini, gue butuh ini, oke. Jadi ada barang, ada, oke, sebentar ya. Gue cek ya, cek di sistem, oke. Oh, oke. Ada barangnya. Tolong ya, kamu kirimin barangnya ya. Ini bener tadi. Dari kamu tahu yang aja. 3 bulan pertama aku pingsan di jendol. Berjendol ini ya. Itunya karena nempel terus, bengkak, keluar mana? Saya keluar mana? Bener-bener dari keluar mana? Satu. Yang kedua, saya kena tipes. Sampai muntah di jalan. Kenapa? Karena tadi saya bilang, karena memang di sana kalau bekerja itu kadang santai, itu nggak memandang temen atau nggak ada. Orang jam 12 saya nggak diajak makan kok kali. Jam 12, jam 12 hilang semua kali. Saya bingung. Nah, saya baru masuk jadi teman mana ini? Gitu kan ya. Iya. Nah itu kalau ditanya, itulah kondisi-kondisi perusahaan yang terjadi seperti itu sih. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang, makanya ya contoh, saya kena tipes sekali. Tahu yang tadi, perusahaan telepon. Ref itu gimana ya? Barangnya? Oh iya Pak, saya udah gini. Oke, kesehatannya gimana? Ya udah lebih baik sih Pak. Oke, ya jaga kesehatan ya. Tapi tolong ya, yang itu pastikan barangnya kekirim. Oh serius, bener? Nggak ada tuh.
Itu nggak mau tahu ya Coach. nggak mau tahu. Makanya kalau saya tanya, itulah yang terjadi di berbagai perusahaan-perusahaan besar. Jadi bahkan dulu saya punya aturan, handphone nggak boleh mati. 24 jam nggak boleh mati, saya ditegur. Dan itu yang terjadi di berbagai perusahaan. Jadi mau nggak mau, kita harus punya sudut pandang positif. Kalau memang nggak bisa, ya keluar. Kalau nggak bisa, kalau mama dikerja di perusahaan yang begitu juga, pasti begitu. Saya berani jamin pasti gitu. Maka apa yang dilakukan? Ya udah buka perusahaan aja. Itu yang paling bagus. Iya, Karena begitu. Tapi ketika buka perusahaan, punya karyawannya gitu lagi. Jadi dia merasakan lagi. Merasakan lagi. Tapi tetap sih, perusahaan tetap semua manusia begitu sih. Itu aja gambaran kami. Ya. Oke? Ya, udah cukup sih Coach untuk hari ini. Teman-teman, sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, dan di-share ke teman-temannya agar ilmunya juga bisa dapat bareng-bareng. Oke, Coach. Dari saya Karin udah selesai, Dan saya Coach Antoni Sarif dari Panduan Hidup dengan NLP dan NLP Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.